Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Afifah dengan NIM A11 2023 15009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi laporan penelitian mengenai perbandingan 3 model kecerdasan buatan, yaitu MobilNet V2, ResNet 50, dan VGG 16 dalam mendeteksi bencana daratan dari Citra, sekaligus menguji kecepatan ketiganya saat benar-benar dijalankan pada sebuah sistem web. Kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Di sini saya jelaskan mengapa penelitian ini penting. Penelitian ini penting dikarenakan bencana seperti tanah longsor dan kekeringan terus bertambah frekuensinya. Dari dunia sekarang mengandalkan kecerdasan buatan untuk deteksi dini. Tantangannya, model AI yang akurat biasanya membutuhkan komputasi besar, sementara aplikasi web membutuhkan respon yang cepat. Dari situ muncul ide untuk membandingkan 3 arsitektur dengan bobot berbeda. VGG 16 yang berat, ResNet 50 yang menengah, dan MobilNet V2 yang ringan. Masih di bab yang sama, saya juga menuliskan rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan penelitian yang pada intinya mengarah pada satu pertanyaan besar, yaitu model mana yang paling seimbang antara akurasi dan kecepatan. Selanjutnya, di bab 2, bagian ini berisi rangkuman studi-studi terdahulu yang sudah mencoba mendeteksi longsor, banjir, dan kebakaran hutan memakai arsitektur CNN dengan tingkat akurasi yang beragam. Dari situ saya temukan celahnya. Belum banyak penelitian yang menguji ketiga arsitektur ini secara bersamaan dan langsung diintegrasikan ke sistem web secara real-time. Saya juga sisipkan penjelasan singkat teori dasarnya di bagian akhir bab ini, mulai dari cara kerja CNN dan transfer learning sampai ciri khas masing-masing arsitektur yang dibandingkan. Sekarang kita masuk ke bab 3, ke bagian teknisnya. Dataset yang dipakai berjumlah 7.620. Citra dari Kaggle terbagi dalam 5 kelas bencana, tapi jumlah datanya tidak merata antar kelas. Untuk itu, saya lakukan proses pre-processing, menyamakan ukuran gambar dan normalisasi warna, ditambah augmentasi data seperti rotasi dan pencerminan gambar, supaya model tidak overfitting detail parameter, dan contohnya ada di halaman 7 dan 8. Selanjutnya, saya tunjukkan bagaimana bagian akhir dari ketiga arsitektur dimodifikasi supaya bisa mengenali 5 kelas bencana. Lengkap dengan ilustrasi strukturnya, di halaman 10 ada penjelasan skema pelatihan modelnya, termasuk pengaturan learning rate dan jumlah epoch untuk masing-masing arsitektur. Dan yang menjadi ciri khas penelitian ini, di halaman 10-11, saya jelaskan bagaimana ketiga model ini kemudian diuji dalam bentuk menggunakan Node.js dan Next.js, bukan diuji secara offline saja. Di bagian yang paling penting, bab 4, hasil dan pembahasan, halaman 12 menampilkan grafik akurasi dan loss selama proses pelatihan. Terlihat MobilNet V2 dan VGG 16 punya kurva yang stabil antara data latih dan validasi. Kemudian di halaman 13 saya tampilkan conversion matrix dari MobilNet V2 serta tabel perbandingan performa ketiga model. Hasilnya cukup jelas, MobilNet V2 unggul di semua matriks dengan akurasi 98,69% dan F1 score 96,85%, mengungguli ResNet 50 dan VGG 16. Selanjutnya, hasil pengujian kecepatan model saat benar-benar dipakai saat web. Hasil pengujian kecepatan model saat benar-benar dipakai lewat web. MobilNet V2 hanya butuh 108 mili-detik untuk memproses satu gambar, jauh lebih cepat dibandingkan ResNet 50 yang 132 mili-detik, apalagi VGG 16 yang sampai 223 mili-detik. Artinya MobilNet V2 bukan cuma menang di atas kertas, tapi juga terbukti paling gesit saat dilakukan secara langsung. Sebagai penutup di bab 5, saya simpulkan bahwa MobilNet V2 adalah arsitektur paling direkomendasikan untuk sistem peringatan dini bencana berbasis web.
karena berhasil menggabungkan akurasi tinggi dengan waktu respon yang sangat cepat. Di bagian saran, saya usulkan beberapa pengembangan lanjutan, seperti memperbanyak data pada kelas yang jumlahnya masih sedikit, serta menguji sistem ini di lingkungan cloud maupun perangkat mobile agar semakin siap dipakai secara luas. Demikian penjelasan laporan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.